Pandangan ayah miskin agar menjadi kaya adalah dengan belajar yang rajin, berprestasi, dan mendapatkan pekerjaan yang tetap. Namun pandangan ayah kaya sangat berbeda. Ayah kaya memandang bahwa untuk menjadi kaya, seseorang harus dapat menggunakan uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Selain itu, Kiyosaki juga menjelaskan tentang kecerdasan finansial. Saat ini orang hanya fokus pada jenis-jenis kecerdasan lainnya, sehingga kemudian masih sedikit orang yang melek tentang keuangan. Hal-hal menarik yang akan kita pelajari dari buku ini antara lain, bagaimana membuat uang bekerja untuk kamu dan bukan sebaliknya. Apa yang dimaksud dengan melek keuangan? Kenapa uang harus dinomorduakan setelah belajar? Apa rintangan-rintangan yang lazim ditemui seseorang untuk menjadi kaya? Dan bagaimana memantapkan diri untuk segera memulai perjalanan menjadi orang kaya? Rich Dad Poor Dad menjelaskan tentang perbedaan pandangan antara orang kaya dan orang miskin dalam masalah keuangan. Kiyosaki juga berbagi tentang motivasi dan cara-cara praktis yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan. Penulis buku ini yaitu Robert Kiyosaki, adalah seorang investor, penulis, pengajar, wirausahawan, dan motivator. Kiyosaki terkenal di dunia karena memiliki pandangan yang berbeda dalam hal keuangan dan investasi. Selain itu, Kiyosaki merupakan penulis 19 buku yang termasuk buku laris internasional dan profilnya telah ditayangkan di berbagai media di seluruh dunia. Buku ini mengajarkan bahwa kamu harus bisa mempekerjakan uang yang kamu miliki. Selama ini kamu hanya diperdaya oleh uang dan uang menjadi tujuan utama kamu dalam bekerja. Namun setelah uang didapatkan, manusia belum dapat memberdayakan uang itu dengan tepat. Pola hidup orang kaya ditunjukkan lewat kemampuan untuk mempekerjakan uang, sehingga bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Walaupun penghasilannya pas-pasan, tapi mereka mampu mempekerjakan uang yang mereka miliki. Mereka itulah yang termasuk orang kaya. Salah satu cara yang digunakan untuk mempekerjakan uang adalah dengan menginvestasikan uang itu sehingga dapat memberikan lebih banyak uang untuk kamu. Sebagai contoh, saat mendapatkan penghasilan, orang miskin cenderung berpikir untuk segera berbelanja demi memuaskan hasrat mereka atas barang-barang yang sedang digandrungi. Mereka menghabiskan uang mereka hanya untuk itu saja. Sementara itu, orang kaya berpikir untuk memperoleh penghasilan lebih dari yang telah diterimanya saat ini. Misalnya, penghasilan tersebut digunakan untuk menabung, membangun kontrakan, atau membangun usaha. Setelah itu, mereka baru menggunakannya untuk berbelanja. Faktor utama yang melatar belakangi hal tersebut adalah karena melek keuangan tidak diajarkan di sekolah formal. Sistem pendidikan yang diterapkan saat ini sebagian besar masih melatih orang untuk menjadi karyawan. Hal ini masih merupakan cara pandang orang miskin. Selain itu, sistem sekolah juga tidak dapat memberi wawasan tentang prinsip-prinsip keuangan orang kaya dalam mengembangkan kekayaannya. Untuk menjadi kaya, kamu harus mengetahui pentingnya melek keuangan. Aturan dasarnya, kamu mesti dapat membedakan antara aset dan liabilitas. Kebanyakan orang bekerja mati-matian untuk uang karena mereka tidak mengetahui perbedaan aset dan liabilitas. Selama ini, pandangan orang tentang aset dan liabilitas itu sama. Namun, kenyataannya kedua hal tersebut berbeda. Aset adalah segala sesuatu yang kamu miliki dan dapat menghasilkan pemasukan bagi kamu. Sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang kamu miliki dan menjadi sumber pengeluaran bagi kamu. Jadi sebaiknya kamu berusaha untuk semaksimal mungkin mengumpulkan aset dan menekankan semaksimal mungkin liabilitas yang kamu miliki. Ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin dalam mengurus masalah keuangannya. Orang miskin menghabiskan gajinya untuk pengeluaran tetap, kebutuhan pokok, membayar kewajiban setiap bulan, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkannya karena kepemilikan liabilitas mereka. Di sisi lain, orang kaya memperoleh pendapatan dari bagi hasil, sewa royalti, dan laba. Itu adalah hasil dari aset yang mereka miliki. Pada awalnya, pajak hanya dikenakan kepada orang kaya saja. Namun kenyataannya, pajak malah lebih memberatkan orang miskin dan orang kelas menengah. Hal ini terjadi karena orang kaya dapat berlindung dari pajak yang tinggi di bawah naungan korporasi.
Korporasi ini memberikan keuntungan pajak dan perlindungan dari jeratan hukum sehingga harta kekayaan orang-orang kaya terlindungi secara legal. Jadi dengan mengetahui kekuatan korporasi, orang kaya memperoleh keuntungan besar dibandingkan orang miskin dan kelas menengah. Selanjutnya, untuk menjadi kaya, kamu harus memiliki pengetahuan tentang 4 bidang keahlian keuangan untuk menjalankan usaha korporasi dengan baik. Pertama adalah pengetahuan tentang akuntansi. Orang kaya harus mengetahui setiap arus uang masuk dan keluar secara mendetail dan menguasai prinsip laporan keuangan perusahaan dengan baik. Apabila kamu memahami hal ini dengan baik, kamu dapat memakainya untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan usaha apapun yang kamu miliki. Kedua adalah pengetahuan tentang investasi. Hal ini berhubungan dengan cara dan strategi yang kamu gunakan untuk mempekerjakan uang yang kamu miliki untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Pengetahuan ini akan terasa seiring dengan pengalaman kamu sendiri dan juga dari kemauan untuk belajar dari pengalaman orang lain. Ketiga adalah keahlian dalam memahami pasar. Kemampuan ini sangat penting agar kamu tidak salah dalam melakukan sebuah bisnis. Dengan mengetahui keadaan pasar, kamu dapat menerapkan strategi penjualan yang akan mendatangkan keuntungan lebih besar. Di samping itu, kemampuan memahami pasar juga dapat digunakan untuk menganalisis dan melihat peluang yang ada. Dan yang keempat adalah pengetahuan tentang hukum. Dengan memahami hukum dan undang-undang yang berlaku, kamu dapat menjalankan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadikannya sebuah usaha yang legal yang berbadan hukum. Ini diperlukan untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, pengetahuan tentang seluk-beluk perpajakan juga harus dimiliki. Dalam usaha menjadi orang kaya, kamu harus tetap belajar dan jangan hanya terpaku pada satu keahlian saja. Apabila kamu mempelajari hal-hal baru di luar keahlian kamu akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya, kamu dapat membuatnya menjadi tambahan penghasilan bagi kamu. Jika dilihat dari sisi pendidikan saat ini, kamu hanya diajarkan untuk menjadi profesional di satu bidang yang kamu tekuni saja. Hal ini membuat kamu tidak memiliki keahlian dalam mengerjakan pekerjaan di luar bidang kamu. Namun untuk menjadi kaya, kamu perlu belajar hal-hal lain di luar bidang utama yang kamu kuasai, sehingga kemudian dapat mengembangkan bisnis lain dalam waktu yang bersamaan. Prinsip orang kaya adalah selalu menjadikan tempatnya bekerja sebagai tempat belajarnya. Mereka berusaha mendapatkan banyak ilmu dari apa yang mereka kerjakan dan menggunakannya sebagai bekal dalam membangun bisnis mereka. Apabila kamu bekerja untuk uang, kamu akan selalu pada titik yang sama. Tidak akan pernah berpindah, kamu akan selalu melakukan rutinitas harian tanpa ada pelajaran baru yang kamu dapat. Tapi apabila kamu bekerja untuk belajar, kamu akan mendapatkan keuntungan ganda, yaitu pengetahuan dan uang. Uang akan kamu dapatkan apabila kamu bekerja, tapi pengetahuan tidak akan kamu dapatkan apabila kamu tidak mau belajar dari apa yang kamu kerjakan. Ada 5 rintangan yang akan dihadapi oleh seseorang untuk menjadi kaya. Namun setiap rintangan tersebut pasti memiliki jalan keluarnya masing-masing. Rintangan-rintangan itu antara lain, yang pertama adalah sinisme. Salah satu hal yang harus dihindari untuk menjadi kaya adalah memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Banyak orang yang berpikir negatif terlalu jauh. Apabila pikiran telah diarahkan pada hal-hal yang buruk, maka sikap sinis dan kekhawatiran akan menguasai diri kamu dan menghalangi kamu untuk menjadi lebih kaya. Rintangan kedua adalah kemalasan. Sifat malas sering muncul sebagai penghalang bagi seseorang dalam menggapai tujuan. Seringkali seseorang berkata pada diri sendiri bahwa ia tidak akan mampu mencapai tujuan hidupnya. Hal inilah yang kemudian akan membuatnya terlena dan akhirnya malas untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Cara mengatasinya adalah dengan menguatkan hasrat atau motivasi di dalam diri kamu untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila kamu ingin meraih kesuksesan, maka hasrat itu harus terus dipupuk dalam diri kamu secara positif. Jangan biarkan ia layu sebelum berkembang. Lalu rintangan ketiga adalah sikap boros. Kebiasaan menghambur-hamburkan uang akan menjadikan diri kamu tetap miskin. Hal ini harus diubah menjadi kebiasaan menabung dan berinvestasi.
Uang yang kamu miliki harus menjadi sumber investasi di masa depan, bukan sekedar alat konsumsi saat ini. Untuk itu cobalah berpikir jangka panjang, jangan hanya mengejar kesenangan jangka pendek. Kemudian rintangan keempat adalah kesombongan. Kesombongan lahir dari ego ditambah dengan kebodohan. Orang yang sombong adalah orang yang berlagak tahu padahal sebenarnya dia tidak tahu. Karena kesombongan ini, seseorang tidak akan pernah maju karena dia menganggap dirinya tidak perlu lagi untuk belajar. Untuk mengatasi sifat ini, saat kamu merasa tidak memiliki pengetahuan tentang suatu hal, mulailah untuk belajar dan mencari tahu tentang hal tersebut. Dan rintangan yang kelima adalah rasa takut. Rasa takut kehilangan uang merupakan hal yang lumrah bagi setiap orang. Bahkan orang kaya pun merasakan hal yang sama. Namun permasalahannya bukan terletak pada rasa takutnya, tapi pada cara kamu menyikapi rasa takut tersebut. Seseorang yang takut kehilangan uangnya tidak akan berani untuk memulai investasi yang mungkin akan dapat menggandakan uang yang sudah dimilikinya. Jadi mulailah berpikir untuk mengambil risiko yang akan membawa kamu kepada kemenangan, yaitu menjadi lebih kaya dan memiliki lebih banyak uang dibandingkan apa yang telah kamu miliki sekarang. Jangan biarkan rasa takut menguasai diri kamu. Hal yang perlu segera dilakukan untuk mencapai tujuan adalah dengan memulainya. Apabila ingin menjadi kaya, maka mulailah berusaha. Dalam buku ini, Kiyosaki memberikan beberapa saran agar kamu dapat segera memulai perjalanan kamu menjadi orang kaya. Yang pertama adalah bangun semangat untuk mencapai tujuan kamu. Temukanlah sebuah alasan yang membuat kamu bersemangat untuk mencapai tujuan yang kamu cita-citakan. Apabila kamu tidak memiliki alasan yang kuat, kamu akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, jangan puas hanya pada satu keahlian saja. Tapi coba carilah keahlian yang lain yang dapat kamu kembangkan untuk menambah jumlah uang kamu. Ketiga, disiplinkan diri terlebih dahulu. Berinvestasilah, lalu bayarlah kewajiban yang ada. Jangan habiskan uang kamu untuk pengeluaran-pengeluaran yang konsumtif. Keempat, ambillah inspirasi dari orang-orang yang telah berhasil. Carilah orang yang telah berhasil di bidang yang sama dengan kamu. Ketika kamu bekerja, kamu dapat membayangkan diri kamu adalah orang tersebut. Apabila kamu menghadapi kesulitan, pikirkanlah hal apa yang akan dilakukan oleh orang itu untuk menyelesaikan kesulitannya. Dan yang kelima, jadilah orang yang pemurah. Berbagilah kepada orang lain dari sebagian hasil atau keuntungan investasi yang telah kamu dapatkan. Orang yang memiliki penghasilan besar belum tentu bisa menjadi orang kaya. Kekayaan berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola uang yang didapatkan. Untuk menjadi kaya, seseorang harus melek keuangan. Kamu harus memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Usahakan untuk menginvestasikan uang yang kamu miliki, agar uang itu dapat bekerja untuk kamu. Jangan hanya puas pada satu bidang yang telah dikuasai, tetaplah belajar hal lain di luar spesialisasi yang telah dimiliki. Pekerjaan bukanlah sekedar tempat untuk mencari uang, melainkan juga wadah bagi kamu untuk mengumpulkan ilmu dan pelajaran baru. Itulah ringkasan buku karya Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Insya Allah saya akan terus menghadirkan video-video ringkasan buku yang menarik dan informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.